Salam untuk Anda semua, siap ya kita bedah beberapa teks menarik hari ini? Siap. Anda udah kirimkan sumber-sumber soal pandangan Islam tentang bertanya yang ya mungkin agak berlebihan. Betul, ada dari Al-Quran, hadis, sama pandangan ulama juga. Iya, ada ayat Al-Quran, satu hadis, dan perspektif dari Imam Malik. Nah, misi kita nih coba pahami bareng-bareng, kenapa sih kok ada semacam peringatan ya soal jangan terlalu banyak tanya dalam ajaran Islam. Langsung dari sumbernya. Oke. Yang langsung bikin saya tertarik itu Al-Quran sendiri ternyata nyinggung ini secara langsung. Kita mulai dari situ aja kali ya. Boleh. Itu di surat Al-Ma'idah ayat 101. Oke, surat Al-Ma'idah 101 bunyinya kan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan hal-hal yang jika dijelaskan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Gitu ya? Iya, persis. Konteksnya ayat ini turun karena ada sahabat yang bertanya soal hal-hal yang mungkin ya dianggap nggak terlalu penting atau gimana. Atau bisa jadi malah menyulitkan kalau dijawabnya terlalu detail gitu. Oke. Kata kuncinya menyusahkan ini ya. Nah, iya. Penekanan di kata menyusahkan ini penting banget. Ini bukan cuma soal takut ada aturan baru yang berat aja. Oh, bukan cuma itu? Bukan. Bisa juga artinya menimbulkan kebingungan, atau beban psikologis mungkin, atau bahkan ya potensi perpecahan di komunitas kalau pertanyaannya itu ngebuka perdebatan soal hal yang belum pasti. Wah, ya juga ya. Jadi kayak ada himbauan gitu untuk lebih fokus ke hal yang udah jelas dan ya bisa langsung diamalkan. Yang praktis lah. Jadi menyusahkan itu bisa macam-macam ya dampaknya. Oke. Ini jadi nyambung nih kalau kita lihat sumber kedua dari Anda. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1337. Iya, betul. Hadis ini bilang, sesungguhnya dosa paling besar yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah saat dia bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaannya. Waduh, ini kedengarannya serius banget loh, sampai disebut dosa paling besar. Gimana tuh? Iya kan? Hadis ini benar-benar ngasih bobot tambahan pada peringatan di Al-Quran tadi. Keduanya nunjukin kalau, bertanya itu ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya ya? Betul. Pertanyaan yang katakanlah kurang pas, entah karena iseng atau pengen debat aja, itu bisa punya dampak hukum yang nyata. Bisa mengubah status sesuatu dari boleh jadi nggak boleh? Bisa jadi begitu karena pertanyaannya itu. Ini bukan berarti Islam melarang bertanya ya, sama sekali bukan. Tapi lebih ke jenis pertanyaannya dan niat dibaliknya itu apa. Oke, jadi niatnya penting ya? Kan? Atau cuma, spekulatif aja. Atau malah berpotensi bikin susah, gitu. Nah itu dia. Terus gimana dong kita bedainnya? Antara pertanyaan yang emang kritis buat pemahaman sama pertanyaan yang tadi dibilang berlebihan atau kurang hati-hati itu. Kadang kan tipis ya batasnya. Nah, pembedanya itu seringkali ada di niat sama konteksnya. Pertanyaannya ini tujuannya apa? Mau cari kejelasan untuk diamalkan? Atau sekedar, ya, memuaskan rasa penasaran soal hal-hal gaib, atau hipotesis, atau yang memang sengaja nih sama syariat nggak dirinci detail. Pertanyaan yang dasarnya kebutuhan praktis, pengen paham kewajiban, itu biasanya bagus, positif. Tapi kalau pertanyaannya udah ngarah ke debat kusir, atau bikin ragu sama hal yang udah jelas, nah itu yang perlu diwaspadai. Oke. Ini jadi lebih jelas ya batasannya. Sekarang kita geser ke sumber ketiga, pandangan Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik. Beliau itu kan dikutip bilang gini, sebagian orang sebelum kalian binasa karena terlalu banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Terus beliau nambahin, ilmu itu bukan dengan banyak bertanya, tapi dengan takut kepada Allah. Apa maksudnya binasa di sini ya? Agak berat juga nih. Iya. Imam Malik ini kan terkenal dengan hikmahnya ya. Beliau ngaitin banyak tanya dengan kebinasaan dan menyelisihi nabi. Kebinasaan di sini bisa kita pahami sebagai kerusakan, entah itu spiritual atau sosial. Kerusakan ya? Iya. Kan sejarah juga mencatat ya, gimana ada komunitas yang bisa pecah, sibuk debat soal detail-detail teologi yang rumit, yang spekulatif, sampai lupa esensi ajaran sama persatuannya. Wah, bahaya juga ya kalau gitu. Wah, itu kuat banget. Takwa itu kan kesadaran mendalam akan Allah yang jadi panduan kita bertindak, termasuk dalam mencari ilmu. Jadi bukan soal jumlah pertanyaannya ya? Bukan.
Imam Malik seolah bilang, ilmu sejati itu bukan soal kita punya jawaban buat semua pertanyaan, tapi lebih ke gimana pengetahuan itu bikin kita makin dekat sama Allah, makin taat. Fokusnya di kualitas pemahaman sama pengamalannya, bukan di kuantitas pertanyaan. Saya mulai nangkap benang merahnya nih. Jadi ketiga sumber ini, Al-Quran, hadis, sama pandangan Imam Malik, kayaknya semua mengerucut ke satu hal ya. Kemana tuh? Kepentingnya kita hati-hati dalam bertanya. Apalagi kalau pertanyaannya itu sifatnya spekulatif, atau potensial bikin susah, atau nyentuh area yang memang sengaja nggak dirinci. Ada semacam anjuran buat fokus ke yang udah jelas aja dan bisa diamalkan, gitu bukan? Tepat sekali. Anda menyimpulkannya dengan sangat baik. Ini bukan berarti Islam itu anti nanya atau anti mikir kritis ya. Jauh dari itu. Bukan ya? Bukan. Tapi lebih ke mengarahkan energi intelektual kita, rasa ingin tahu kita, ke hal-hal yang memang produktif buat iman dan kehidupan. Menghindari jebakan debat yang nggak ada ujungnya, atau keraguan yang nggak perlu. Atau, ya itu tadi, membebani diri sendiri dengan hal yang nggak diwajibkan. Ini soal bijak dalam mencari ilmu. Oke, jadi kesimpulan singkat dari penelusuran kita nih. Sumber-sumber yang Anda bawa ini kayaknya mau bilang pentingnya adab dan kebijaksanaan ya saat kita bertanya dalam konteks agama. Betul? Ada potensi konsekuensi negatif kalau pertanyaannya berlebihan, dan ada penekanan kuat ke sikap takwa, sikap tunduk, fokus ke pengamalan ajaran yang udah ada. Nah ini kan tentu saja ujungnya membawa kita ke sebuah refleksi ya untuk Anda para pendengar. Oh iya, apa tuh? Dengan memahami perspektif dari sumber-sumber ini, gimana nih Anda melihat tantangan pribadi dalam menyeimbangkan rasa ingin tahu yang alami, itu kan fitrah kita ya sebagai manusia, dengan peringatan untuk tidak bertanya secara berlebihan, khususnya mungkin terkait hal-hal keyakinan atau yang ya belum dijelaskan rinci gitu. Wah, pertanyaan yang menarik sekali untuk direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini.